absen 36. Saya Alivia Putri Angelina, absen 3. Saya Ceci Flavia Larasati, absen 9. Saya Ivana Widya Latifah Syifa, absen 18. Dan saya Sabrina Zarafiza, absen 30. Saya Andini Febrianti, absen 4. Kali ini kita akan mereview Kota Lama dan Kampung Batik Semarang. Nah, jadi ini adalah Taman Sri Gunting. Taman Sri Gunting dulunya digunakan untuk kegiatan parade militer Belanda. Parade atau parade PI dalam bahasa Belanda berarti kegiatan militer. Kegiatan militer yang biasa dilakukan di sini adalah baris berbaris dan masih banyak lagi. Awal pembangunan taman ini pada tahun 1870 dan awal tahun 1880. Nah, terus renovasinya itu pada tahun 2001 dan 2004. Nah, kalau 2001 itu pembangunan taman ini dibuka untuk umum. Tapi kalau di tahun 2004 mulai dibangun jalan masuk ke taman ini. Oke guys, ini aku akan menjelaskan mengenai hidup Marga. Hidup Marga merupakan salah satu gedung yang berbentuk halaman Semarang yang identik dengan bangunan berwarna merah. Hidup Marga sendiri dulunya dibangun oleh seorang sarjana kaya raya berasal dari Yemen bernama Marta Tajudin. Nama Marga sendiri diambil dari perpaduan dari nama Marta Tajudin. Gedung ini kemudian difungsikan sebagai salah satu kantor pelayaran ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Hai guys, ini akan menjelaskan mengenai gereja Budi. Gereja Budi ini disebut juga dengan Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel yang dibangun pada tahun 1742. Kalian tahu nggak siapa yang menjadi pendeta pertama pada gereja ini? Nah, yang menjadi pendeta pertama pada gereja ini yaitu Johannes Wilhelmus Wimula yang melayani pada tahun 1753 sampai 1760 Masehi. Bangunan yang kalian lihat ini dulunya berbentuk seperti rumah panggung Jawa, tetapi mengalami renovasi yang mengubah pola arsitekturnya berubah seperti Eropa. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 1894 sampai 1895 yang mengubah bentuk bangunannya seperti sekarang yang bisa teman-teman lihat nih. Nah, sejarah-sejarah tadi diabadikan pada batu marmer yang ada di bawah altar gereja. Tapi sayangnya kita nggak bisa lihat soalnya gerejanya lagi ditutup atau lagi direnovasi. Halo teman-teman, di sini saya sudah berada di Kampung Batik Semarang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai Kampung Batik Semarang. Kampung Batik ini konon dulunya merupakan sentral kerajinan batik di masa lampau, yaitu daerah Kolonial Belanda. Awal mula Batik Semarang sendiri muncul sekitar tahun 1800-an yang bertepatan dengan berdirinya kota Semarang. Kampung Batik ini bisa dibilang dulunya memiliki sejarah kelam loh. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Kampung Batik Semarang ini bahkan sempat dibakar oleh Jepang. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud supaya kalau Belanda berduit lagi. Tempat ini, sentra-sentra ekonomi ini sudah tidak bisa digunakan lagi oleh Belanda, termasuk semua alat-alat batiknya juga sudah dirusak oleh Jepang. Nah, sebelum digarap menjadi kampung tematik pada tahun 2005-an, kriminalitas yang di sini juga banyak loh. Warga Kampung Batik pun bahkan berusaha untuk merombak citra kelamnya menjadi unik dan cantik. Bahkan setiap sudut jalan di Kampung Batik ini dihiasi oleh mural yang menampilkan motif batik khas Semarang, cerita pewayangan, dan legenda asal-usul kota Semarang. Halo semuanya, tahu nggak sih katanya batik Semarangan tidak memiliki motif yang baku loh. Namun produknya bisa kita kenali dari pemakaian motifnya yang naturalis dan realistik. Seperti burung merak yang melambangkan keindahan dan perlindungan kekeluargaan, bangau yang menjadi simbol panen dan kemakmuran, ayam jago sebagai simbol kejantanan, dan juga kupu-kupu yang melambangkan keindahan, kesuburan, serta harapan untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Adapun motif lainnya yaitu ikan dan laut sebagai simbol kemaritiman, daun asam yang diyakini sebagai awal penamaan kota Semarang, pohon bambu sebagai simbol kemudahan hidup, dan bukit sebagai simbol kekotaan Semarang. Lalu, ada nggak sih ciri-ciri lainnya untuk mengenali batik Semarang ini? Jawabannya ada ya. Ciri lain untuk kita mengenali batik Semarang yaitu pemakaian warna yang cerah dan kultur pesisir yang terus terang dimanifestasikan dalam pilihan warna terang seperti warna merah, orange, ungu, dan biru.